Pada seleksi P3K Guru tahun 2022 di sini untuk formasi mengikuti pemenang atau formasi mengikuti guru yang dinyatakan lulus mendapatkan nilai tertinggi. Namun pada seleksi P3K Guru 2023 seluruh formasi akan dikumpulkan pada dinas pendidikan masing-masing. Kemudian nantinya akan dilakukan perankingan mulai dari perankingan dalam level kategori peserta maupun juga perolehan nilai. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu 3 perbedaan seleksi P3K Guru tahun 2023 dengan seleksi P3K Guru tahun 2022. Kira-kira di manakah letak perbedaannya, yaitu mulai dari segi pendaftaran, kemudian juga dari segi mekanisme seleksi untuk P1, P2, P3 dan juga P4, serta untuk penentu kelulusan dan juga penempatan ini kira-kira seperti apa? Apakah nanti lebih mudah ataukah lebih sulit? Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, kita mulai dari yang pertama ya, yaitu terkait tentang pendaftaran seleksi untuk di tahun 2022 kemarin. Ketika dilakukan pendaftaran seleksi seluruh peserta baik itu P1, P2, P3 maupun juga P4, di sini yang sudah memiliki akun ini login kembali ke akun SSCSN-nya dengan memasukkan nick dan juga passwordnya. Kalau misalkan teman-teman yang belum memiliki akun, maka membuat akun secara otomatis setelah kita login ke akun SSCSN kita nanti akan tersinkronisasi dengan Dukcapil dan juga Dapodik ya. Dan kita itu terdeteksi langsung apakah kita sebagai P1, apakah kita sebagai P2, ataukah sebagai P3, ataukah juga sebagai pelamar umum. Nah, dari pengkategorian peserta ini di tahun 2021, maka nanti yang akan menentukan untuk mekanisme seleksi yang akan kita ikuti itu adalah ketika kita login ke akun SSCSN kita masing-masing. Nah, untuk di tahun 2023 ini adalah sepertinya tidak jauh berbeda teman-teman. Kalau misalkan kita melihat untuk alur pendaftaran seleksi P3K Guru di tahun 2023 sama halnya di tahun 2022 kemarin, yaitu yang pertama yaitu dari teman-teman guru yang sudah lulus passing grade di tahun 2021 ini yang belum mendapatkan penempatan, ini tetap harus mendaftar ya, atau daftar ulang pada akun SSCSN. Artinya untuk P1 ini nanti tetap login ke akun SSCSN. Kalau misalkan kita mendapatkan penempatan, maka kita nanti melanjutkan pendaftaran sampai dengan tahap resume. Kemudian untuk teman-teman guru honor sekolah negeri dan juga swasta terdaftar Dapodik, ini nanti kita login atau buat akun ke SSCSN. Termasuk juga teman-teman yang lulusan PPG individu baru, kita login atau buat akun ke SSCSN. Kemudian guru honorer kategori 2 yang termasuk dalam database BKN, kita juga login atau buat akun di SSCSN. Dan selanjutnya setelah kita ini adalah login ke akun kita masing-masing, nanti dari kualifikasi akademik atau serdik yang kita miliki, nanti kita akan bisa memilih formasi yang tersedia pada Pemda kita masing-masing. Nah, didasarkan dari ijazah yang kita punyai, maka nanti kita akan ditentukan kita itu linearnya itu mendaftar pada formasi mata pelajaran apa. Ini adalah untuk di tahun 2023. Ini adalah untuk di bagian pendaftaran ini saya rasa tidak ada perubahan atau perbedaan yang sangat signifikan. Kemudian untuk yang kedua yaitu kalau misalkan kita lihat dari mekanisme seleksi. Nah, untuk mekanisme seleksi ini adalah untuk mekanisme seleksi di tahun 2022. Ini di sana terdapat 3 mekanisme seleksi, yaitu yang pertama mekanisme seleksi penempatan untuk teman-teman guru yang sudah lulus passing grade. Di sini langsung ditempatkan teman-teman. Jadi kalau di tahun 2022 kemarin terdapat 3 mekanisme seleksi. Yang pertama penempatan untuk guru yang sudah lulus passing grade. Kemudian yang kedua yaitu seleksi verifikasi atau kesesuaian untuk P2 dan juga P3. Yang mana untuk yang berikutnya yang ketiga ini adalah mekanisme seleksi dengan menggunakan cat UNBK. Nah, kalau misalkan di tahun 2023 ini nanti di sini nanti ada sedikit yang berbeda ya, yaitu kalau misalkan di sini untuk P1 ini sama.
P1 melalui mekanisme penempatan, artinya P1 nanti tinggal menunggu penempatan saja, dibuka formasi di instansinya. Berikutnya kita login ke akun SSCASN, kalau ada formasi kita nanti lanjut pendaftaran sampai dengan resume dan kita ditempatkan. Kemudian yang berbeda itu adalah untuk teman-teman yaitu yang P2 dan juga P3 ya. Yaitu kalau misalkan di tahun 2022 P2 dan P3 yang terdiri dari THK 2 dan juga guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun di Dapodik, maka di sini teman-teman itu ikut seleksi dengan verifikasi kesesuaian. Artinya di sini teman-teman cukup duduk di rumah, kemudian yang mengobservasi itu adalah dari guru senior, pengawas sekolah dan juga dari kepala sekolah teman-teman. Kemudian dilakukan pembubutan oleh Dinas Pendidikan dan juga oleh BKPSDM. Nah bedanya kalau di tahun 2023 ini termasuk teman-teman dari P2 dan juga P3 ini nanti sama-sama ikut seleksi menggunakan cat UNBK. Namun bedanya untuk teman-teman yang P2 P3 di tahun 2023 nanti cat UNBK nya itu menggunakan soal-soal observasi. Terkait tentang yang ditanyakan seperti apa, yang dipelajari seperti apa, ini sudah kita bahas ya pada video sebelumnya. Kemudian kalau misalkan kita melihat untuk yang seleksi dengan cat UNBK murni, seleksi kompetensi ini adalah untuk di tahun 2022 dengan tahun 2023 ini sama, yaitu persamaannya terletak pada penggunaan soal seleksi kompetensi terdiri dari kompetensi manajerial, sosiokultural. Kemudian di sini yang berbeda lagi yaitu ada seleksi wawancara teman-teman. Yang mana untuk seleksi wawancara di tahun 2023 ini dilaksanakan secara terpisah teman-teman. Jadi di sini nanti tidak semua peserta yang ikut seleksi observasi ataupun juga seleksi cat UNBK baik itu P2, P3, P4 tidak seluruhnya yang nanti akan ikut itu nanti akan bisa maju ke sesi wawancara. Dikarenakan untuk bisa ikut wawancara di sini adalah nanti hanya diambil paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking yang tertinggi. Artinya kalau misalkan kita rankingnya rendah, tentunya nanti meskipun kita lulus passing grade kita nggak akan maju ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan wawancara. Itulah perbedaan terkait tentang mekanisme seleksi. Dan kemudian untuk berikutnya yaitu kalau misalkan kita lihat dari segi penentu kelulusan, kira-kira perbedaannya apa di tahun 2022 dengan 2023 ini. Oke, di sini kita bandingkan. Ini adalah untuk seleksi di tahun 2022 itu formasi itu mengikuti pemenang teman-teman. Jadi di tahun 2022 ini adalah formasi mengikuti pemenang yaitu melalui mekanisme perubahan formasi ya. Artinya di sini kalau misalkan sebenarnya di sini dalam satu kabupaten misalkan ini ada 4 guru honorer, kemudian di sini hanya ada 2 kebutuhan saja, yang mana di sini ternyata perolehan nilai itu yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu guru honorer yang berada di sekolah di mana di sana tidak ada kebutuhan. Namun di sini untuk jenjang jabatan yang sama, formasi inilah yang dipindahkan ke sekolah C. Dari sekolah A dipindahkan ke sekolah C seperti ini. Ini adalah untuk di tahun 2022 yaitu formasi mengikuti pemenang atau formasi mengikuti guru yang mendapatkan nilai tertinggi ya. Sama halnya dengan ini, yaitu di sini formasi ini adalah dipindahkan, yaitu misalkan pemenangnya adalah dari sekolah C, kemudian formasi ini dipindahkan ke sekolah B, kemudian guru yang lulus pemenang dari sekolah C ini dipindahkan ke sini. Dikarenakan di sana tidak terjadi penggeseran guru induknya teman-teman. Inilah untuk di tahun 2022. Sama halnya dengan ini, yaitu kalau misalkan di sini dari pemenang 1 atau yang mendapatkan nilai tertinggi terjadi kelebihan guru nggak bisa menarik formasi, maka yang menjadi pemenang ini adalah dari pemenang 2 ya. Ini adalah di tahun 2022. Kemudian kalau misalkan kita lihat pada formasi di tahun 2023, inilah perbedaannya, yaitu di seleksi tahun 2023 formasi itu seluruhnya itu pada Dinas Pendidikan teman-teman. Yang mana di sini diilustrasikan yaitu misalkan instansi itu punya kebutuhan 4 formasi tersebar di 4 sekolah ya, masing-masing ada 1 kebutuhan. Kemudian hanya dibuka 2 formasi di dalam instansi. Maka di sini seluruh formasi ini adalah dibawa seluruhnya ke Dinas Pendidikan yang dicontohkan yaitu Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
Dan selanjutnya di sini nanti dari seluruh pemenang ini nanti untuk jenjang jabatan yang sama ini nanti bisa ya dipindahkan. Inilah untuk melalui mekanisme seleksi di tahun 2023 untuk penentu kelulusannya. Dan selanjutnya di sini untuk mekanisme penempatan PG tahun 2021 ini sama, yaitu dilakukan perankingan, yaitu mulai dari berdasarkan urutan kategori pelamar, kemudian setelah itu diurutkan berdasarkan dari perolehan nilai 2021, kemudian sisa formasi diberikan untuk P2, P3 dan juga pelamar umum. Untuk mekanisme seleksi menggunakan cat ini adalah perbedaan antara teman-teman yang pelamar umum dengan THK 2 serta guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun. Ini adalah perbedaannya pada bagian materi. Nah, untuk materi yang P2, P3 itu menggunakan materi kompetensi merujuk pada standar kompetensi guru. Ini adalah menurut Undang-Undang Guru dan Dosen ya. Ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Kemudian untuk materi yang diujikan untuk teman-teman dari pelamar umum ini sama dengan tahun kemarin. Namun di sini yang membedakan yaitu kelulusan seleksi kompetensi nanti akan ditentukan 3 kali jumlah kebutuhan untuk nanti bisa ikut seleksi wawancara. Seleksi wawancara ini dilaksanakan yaitu pejabat pembina kepegawaian itu kan di daerah masing-masing. Dan berikutnya di sini adalah untuk ilustrasi seleksi, yaitu tetap ini nanti tidak akan menggeser guru induk dari sekolah induknya. Artinya di sini teman-teman akan peluangnya tuh besar ya. Kalau misalkan kita itu di sekolahnya itu ada formasi dan juga tidak terjadi kelebihan guru. Nah, kalau misalkan di sini terjadi kelebihan guru, maka nanti ya kita nggak bisa ya ditempatkan di sekolah kita nanti akan ditempatkan di sekolah lain yang di sana itu tidak menggeser guru induknya. Misalkan kita ditempatkan di sekolah yang nggak ada guru honorernya ya. Nah, kalau misalkan di dalam kabupaten semua ada guru honorernya, ya di sini nanti meskipun kita menang, kita nanti nggak bisa teman-teman ditempatkan. Dan nanti untuk penempatan itu akan diturunkan kepada peroleh yang mendapatkan peringkat berada di bawah kita ya. Kalau misalkan di sekolah kita ada formasi, kita ditempatkan di sekolah kita. Kalau misalkan di sekolah kita terjadi kelebihan guru, maka kita akan ditempatkan pada sekolah lain. Inilah untuk gambaran seleksi P3K guru tahun 2023. Semoga ini nanti bisa membuat kita ini bisa lulus ya teman. Kemudian satu lagi di sini terkait tentang cut off data, yaitu untuk honorer pada sekolah negeri yang baru terdaftar di Dapodik, yaitu mulai dari Oktober 2022 hingga saat ini, maka nanti akan termasuk dalam kategori sebagai individu baru. Artinya teman-teman nanti ikut seleksi dengan catuan BK seleksi kompetensi ya. Kita tidak termasuk dalam dalam guru honorer yang masuk di sini. Kita nggak bisa masuk P3. Ini adalah untuk P1, kemudian adalah untuk P3, kemudian P2, kemudian adalah untuk P3. Kalau nanti kita masa kerja itu adalah nanti cut off-nya itu Juni teman-teman, Juni atau Juli ya di tahun 2022. Nah, di sini nanti kalau misalkan kita lebih dari itu, maka kita nanti akan masuk ke sini ya. Nah, ini. Oke, demikian, semoga bermanfaat dan semoga di tahun ini kita sukses dan lulus semua ya, teman-teman.